kita jeda komersial. Ya. Masalah soal edaran. Ini terkait juga dengan pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh KPU. Pak Didi, tim advokasi Prabowo Hatta mengatakan kesalahan fatal. Anda menyebutnya? Ya. Jadi, apakah KPU berwenang mengeluarkan surat edaran? Iya. Tapi surat edaran itu sifatnya dia berlaku limitatif. Dia berlaku hanya di internal organisasinya ya, secara hierarkis dari KPU sampai KPPS. Dan itu tidak bisa mengikat keluar. Surat edaran bukan bagian dari peraturan perundang-undangan. Dia hanya menjelaskan hal-hal teknis dari apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pembukaan kotak suara itu melibatkan pihak-pihak lain juga. Nggak bisa polisi nggak terikat oleh surat edaran itu. Panwaslu nggak terikat dengan surat edaran itu. Jadi secara formilnya saya sudah keliru sebetulnya. Kontennya juga menjadi keliru juga gitu. Tidak ada peraturan perundang-undangan manapun yang membuka ruang ya bagi KPU untuk bisa membuka kotak suara ketika sudah ada proses perpindahan kewenangan dari KPU tanggal 22 Juli selesai masuk ke MK, itu sebetulnya sudah masa transisi. Apalagi sudah ada pengajuan dari kubu Prabowo Hatta ya saat itu masuk ke Mahkamah Konstitusi. Memang Mahkamah belum bersidang, tapi kan proses registrasinya sudah jalan juga ke situ gitu. Berarti prosesnya sudah berpindah. Saya kira ini begini. Ini Mas Said ini mau membedakan sebuah tindakan atau kejadian di mana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan turunannya sampai ke PKPU dengan sesuatu yang diatur dengan surat edaran. Ya. Kalau pemilu itu melibatkan penyelenggara, itu ada KPU, ada Bawaslu dan turunannya, kemudian ada saksi-saksi, ya. Itu adalah diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-undangnya ada. Ketika di surat edaran membuka kotak suara itu nggak ada kewajiban yang mengatur bahwa saksinya harus hadir, Bawaslu-nya harus hadir. Makanya di lapangan kenyataannya KPU Panwaslu banyak yang nggak ikut. Saya nggak mau ikut terlibat di sini. Saksi juga nggak mau. Anda melihat ini kan udah selesai. mereka semua buang badan saat ini. Iya, buang badan. Pelaksanaan di lapangannya menjadi berbeda-beda gitu. Ada daerah di mana akhirnya mereka stop ketika ada keberatan dari saksi. Tapi di daerah-daerah yang lain itu jalan terus hanya dengan ada Panwas dan ada polisian. Di daerah yang lain lagi tetap jalan tanpa tanpa Panwas, hanya kepolisian. Di tempat yang lain lagi berlangsung sendiri, tidak ada Panwas, tidak ada kepolisian. Jadi nggak seragam juga. Siapa yang bisa menjamin? Kan kita sebenarnya bukan persoalan di formulir C7 A5-nya bukan di situ. Tetapi di dalam kotak suara ada dokumen-dokumen yang maha penting, gitu ya, yang akan menjadi uji sahih dari dokumen-dokumen yang dimiliki para pihak. Yang ditunggu-tunggu juga di MK kan seperti itu. Yang hitung-hitung juga di MK. Nah, saya cuma bingung begini juga. Dalam surat edaran itu memang banyak keganjilan sih ya. Misal ya, surat edaran yang untuk untuk KPU provinsi itu tanggal 25 kan keluar 2 surat. Yang satu surat edaran, satu surat biasa gitu. Di situ disebutkan misalnya KPU mendapatkan informasi lah katakan begitu ya tentang adanya laporan itu dari pasangan nomor 1. Saya tanya gitu kan ke Pak Didi gitu, ke teman-teman yang beberapa yang saya kenal di kubu Prabowo Hatta. Saya nggak pernah mengajukan tuh, nggak pernah menyampaikan ke KPU, tapi KPU menyampaikan di situ di poin satunya saya ingat saya itu bahwa itu sehubungan karena adanya permohonan ke Mahkamah Konstitusi ya. Nomor register itu mereka terima dari intrik apa Bang Said kalau kayak gini? Nggak tahu, mungkin saya sih sejauh ini masih melihat kemungkinan. Ya kemungkinannya mungkin ya mereka ini ingin membuatnya ini menjadi lebih tertutup begitu ya, untuk menutupi lah kira-kira. Tapi soal niat jahat, niat baik, saya kira kita nggak diskusi soal itu gitu loh. Kalau dikatakan kami nggak punya niat buruk untuk membuka ini dan sebagainya, kita bicara soal peraturan perundang-undangan gitu kan, yang menjadi salah satu dasar bagi KPU dalam melakukan tugas-tugasnya gitu. Oke, Pak Didi? Ya, jadi kan kami itu mengajukan gugatan atau permohonan itu tanggal 25. Oke. Jamnya jam 8. Tet kita masuk ke MK itu. Ya, baik. Surat itu dibuat tanggal 25 juga. Walaupun kemudian dilaksanakannya baru tanggal 29, 30, 31, tanggal 1 gitu ya. Nah ini yang kami heran. Janggal ya? Bukan janggal lagi. Di dalam surat itu, surat edaran itu sudah menyebut masalah gugatan kami. Yang notabene belum pada saat itu ya? Ya jam 8 malam baru kita masukkan. Nggak tahu kalau KPU-nya kemudian kerjanya 24 jam ya gitu ya. Kemudian surat edaran disebar itu juga. Itu udahlah, pokoknya ini kalau sesuatu yang salah, yang keliru akan ditutup-tutupi. Makin kebuka ini kesalahan dan kekeliruannya nanti. Oke, Mbak Titi mungkin? Iya,
Saya kira begini ya, karena KPU ini tidak terlepas dari presiden-presiden pemilu sebelumnya. Di dalam Pilkada Bali itu kan menjadi isu yang luar biasa mencuat. Lalu kemudian dibawa ke DKPP dan DKPP ketika itu tidak menyalahkan pembukaan kotak. Yang disalahkan adalah ketika itu dilakukan sepihak. Jadi waktu itu diberikan teguran peringatan keras